Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan hewan dan manusia. Pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ-organ pernapasan pada manusia, dimulai dari rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkus, tulang rusuk, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Berikut cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Berikutnya adalah pernapasan pada mamalia. Pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah salah satu jenis hewan yang menyusui. Secara umum, habitat dari hewan mamalia ini dibagi menjadi dua, yaitu di darat dan di air. Contoh mamalia yang hidup di darat antara lain sapi, kerbau, harimau, kambing, rusa, kucing, kuda, dan sebagainya. Sedangkan contoh hewan mamalia yang hidup di air antara lain ikan paus dan lumba-lumba. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan sistem pernapasan hewan mamalia air dilengkapi sebuah katup yang berguna untuk menutupi saluran pernapasan ketika hewan tersebut menyelam di dalam air. Dan katup ini akan membuka ketika hewan mamalia tersebut muncul ke permukaan air. Biasanya saat itu mamalia mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Pernapasan pada katak. Di saat menjadi berudu, bernapas menggunakan insang luar yang terdapat di bagian belakang kepala. Insang tersebut selalu bergerak dan bergetar dengan tujuan untuk mengganti air yang ada di sekitar insang. Oksigen yang terdapat di sekitar insang akan terlarut di dalam air, berdifusi di dalam pembuluh kapiler berudu yang terdapat di bagian insang. Ketika menjadi berudu berkaki, insang luar ini akan berubah menjadi insang dalam yang berupa lipatan kulit dari arah depan ke belakang, sehingga hal ini menutupi insang bagian luar. Dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dibantu dengan kulit yang basah. Sistem pernapasan pada reptil. Hewan reptil diantaranya kadal, cicak, tokek, biawak, dan buaya. Secara umum, hewan reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Ketika udara dihirup, maka akan masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan dan berakhir di paru-paru.
Letak paru-paru reptil di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil cukup sederhana, yakni berupa lipatan dinding yang bisa memperbesar permukaan paru-paru. Tetapi, paru-paru pada hewan buaya dan kadal ternyata lebih rumit dengan adanya beberapa belahan yang bertekstur seperti busa. Untuk reptil yang hidup di air dilengkapi dengan katup dengan tujuan agar tidak kemasukan air ketika menyelam. Pernapasan pada burung. Pernapasan pada burung. Sistem pernapasan pada burung menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kantong udara atau pundi-pundi udara. Letak dari paru-paru burung yaitu di rongga dada. Pundi-pundi udara berfungsi membantu pernapasan saat terbang, meringankan tubuh saat terbang, memperkeras suara, dan menghangatkan tubuh. Secara umum, udara masuk melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan menuju pundi-pundi udara, dan akhirnya ke paru-paru. Namun, ketika burung terbang dan mengepakkan sayapnya, burung tidak mengambil oksigen dari hidung, melainkan dari ruang pundi-pundi udara. Dan ketika burung terbang melayang, burung akan mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen melalui hidung. Pernapasan pada ikan. Habitat ikan adalah di air. Ikan bernapas melalui insang yang terdapat pada bagian sisi kiri dan kanan kepala ikan. Insang ini terdiri dari beberapa lembar insang, gerigi insang, dan lengkung insang. Sedangkan pada gerigi insang tersusun dari tulang rawan yang berguna untuk menyaring kotoran yang masuk bersama air dan udara. Sedangkan lembar insang berbentuk sisir dan berwarna merah. Hal ini disebabkan karena terdapat pembuluh darah di dalamnya. Dan pembuluh darah ini berguna untuk pertukaran udara atau pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Jenis pernapasan pada ikan dibagi menjadi dua tahap, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. A. Fase inspirasi adalah fase atau tahap ketika ikan memasukkan oksigen melalui rongga mulut. Berikut ini alurnya. Oksigen terlarut di dalam air masuk ke dalam rongga mulut akan melalui lubang mulut dan juga sekat mulut. Ketika fase ini insang akan menutup. B. Fase ekspirasi yakni ketika mulut dan sekitarnya menutup dan tutup pada insang akan membuka, dan saat ini air akan mengalir melalui sekat insang. Pada saat inilah insang akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. A. Pernapasan pada cacing. Cacing bernapas dengan menggunakan seluruh permukaan kulitnya yang basah dan lembab. Dengan permukaan kulit yang basah dan lembab ini memudahkan cacing untuk mengikat oksigen masuk ke dalam tubuh cacing. Selain itu, dengan kulit yang lembab, karbon dioksida juga lebih mudah dikeluarkan. Pernapasan pada serangga. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan juga tersebar di seluruh tubuh serangga. Pada ujung-ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut dengan stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga, sehingga sistem pernapasan pada hewan serangga dimulai udara masuk melalui stigma, lalu menuju ke trakea dan dikeluarkan lagi melalui stigma.